Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima li fa'idata wa istifada wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amantana bi asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Akan kita lanjutkan membaca kitab Wasailul Usul ila Syamailir Rasul yang dikarang oleh Asy-Syaikh Yusuf An-Nabhani. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang bentuk fisik Rasulullah, dan sekarang kita akan melanjutkan tentang bentuk fisik Rasulullah yang masih belum lengkap dari pembahasan yang sebelumnya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syasnal kaffaini wal qadamaini. Rasulullah itu orang yang tebal telapak tangannya dan juga tebal telapak kakinya. Artinya tidak kecil, tidak tipis, tapi berisi. Kalau istilahnya orang sekarang ya agak kekar, tapi ininya pokoknya kayak orang kuat gitu. Tebal telapak tangannya, tebal telapak kakinya. Walaupun seperti itu, telapak tangan Rasulullah itu sangat halus, lebih halus daripada sutra. Telapak tangan Rasulullah itu sangat halus. Kalau orang biasanya ininya tebal, biasanya kan agak kasar biasanya. Misal kayak orang biasanya binaragawan ya namanya ya, yang biasanya ototnya berisi itu, ininya kan biasanya besar. Coba kalau kita salaman sama orang yang tangannya ini, telapak tangannya agak tebal, belum tentu dia halus. Tapi Rasulullah telapak tangannya itu besar, tebal, tapi sangat halus. Bahkan Sayyidina Anas bin Malik, siapa Sayyidina Anas bin Malik? Khadimnya Rasulullah yang selalu melayani Rasulullah. Kata beliau, ma masastu khuzzan wala hariran aliyana min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah memegang sutra yang lebih halus daripada telapak tangan Rasulullah. Karenanya beliau itu manusia yang sangat sempurna, tapi juga tidak menjadi aib ketika orang itu telapak tangannya tebal atau kasar. Orang telapak tangannya tebal atau kasar tidak menjadi aib. Dan bahkan Rasulullah pernah mencium telapak tangannya orang yang kasar. Itu biasanya tandanya apa? Telapak tangan kasar itu. Bekerja keras ya. Bekerja keras sampai kasar, sampai kadang-kadang ada bekas-bekas apa itu. Itu kadang pernah Rasulullah mencium telapak tangan orang yang seperti itu. Kenapa? Karena beliau memuji orang yang bekerja keras tapi dengan pekerjaan yang halal untuk menghidupi keluarganya. Karenanya kita pun tidak perlu untuk merasa gengsi, tidak perlu untuk merasa malu ketika kita bekerja, karena sebenarnya kerja itu juga mulia ketika tujuannya adalah hal-hal yang mulia. Kerja itu harus punya niat yang mulia. Niat yang pertama, kita menghindari agar kita tidak menjadi orang yang meminta-minta. Itu penting. Karena orang minta-minta itu sangat hina, tidak mulia. Kalau bahasa kasarnya itu tidak punya malu. Bukan tidak punya kemaluan. Tidak punya malu orang minta-minta itu. Bahkan nanti ketika di hari kiamat dia dibangkitkan dalam keadaan wajahnya itu rata. Ya, namanya orang tidak punya malu, wajahnya itu rata. Tidak sama seperti ketika di dunia.
Kadang-kadang orang minta-minta itu sebenarnya kaya. Kadang datang diantar, pulang juga dijemput. Kaya banget ya. Jadi kita kerja itu tujuannya agar tidak minta-minta, juga agar tidak berharap pemberian dari orang lain. Karena itu sudah namanya penyakit, itu namanya tomak, berharap pemberian orang lain. Makanya sebenarnya kalau sudah jadi tokoh, baik itu ustadz, ustadzah, kiai, bunyai, atau yang lainnya, itu harus punya pekerjaan agar hatinya itu tidak bergantung terhadap pemberian orang lain. Itu yang diajarkan oleh guru-guru kami seperti itu. Kalau misalnya ada seorang tokoh, ustadz, kiai, ustadzah, bunyai, dia ada kerja, nah ini akan hatinya itu kan berharap hari ini ada tamu berapa, nanti setiap tamu bawa uang berapa, bawa amplop isinya berapa. Ini hatinya itu jadi hati yang tidak baik. Masa sekelas ustadz, sekelas ustadzah masih berharap pemberian daripada orang lain? Ini kan tidak bagus. Harus punya. Makanya rata-rata di pondok-pondok itu ada koperasi. Yang koperasi itu biasanya milik keluarga, biar tidak berharap pemberian dari tamu-tamu itu. Udah bagus kalau seperti itu. Orang-orang pengen mendapatkan keberkahan, pas tokohnya pengen mendapatkan uang. Kan kebalik ya. Justru yang jadi contoh yang justru tamu-tamunya itu harus punya pekerjaan. Ya tidak harus kiai, tidak harus ustadz, orang biasa pun juga harus punya pekerjaan. Kita ini masih belum tingkatannya orang yang tawakalnya kuat. Kalau orang tawakalnya kuat, tidak kerja itu dia tidak masalah. Dia itu tidak susah ketika rezekinya itu bermasalah. Itu orang yang tawakalnya kuat. Misal beberapa tokoh yang ketika dia selesai sholat, buka sajadahnya ada uangnya. Kita buka sajadah dapat apa? Tidak dapat apa-apa. Orang tawakal itu orang yang berusaha sekuat tenaga. Setelah itu dia menyerahkan hasil usahanya tersebut kepada Allah. Itu namanya orang tawakal. Ya, tawakal ya contohnya macam-macam. Misal kita mau pergi, bepergian, rumahnya ditinggal. Tawakal bagaimana? Tawakal bukan berarti rumahnya tidak dikunci. Nanti ketika barangnya hilang dia susah, bukan tawakal. Orang tawakal itu dia misalnya tidak mengunci rumahnya, ketika ada barang hilang dia biasa-biasa saja, itu tawakal beneran. Kalau masih susah ketika ada yang hilang barang-barangnya, maka dia bukan orang yang tawakal. Parkir sepeda juga seperti itu, kunci. Kalau perlu kunci setir. Kalau perlu kunci setir. Saya beberapa bulan yang lalu pernah lihat ada seorang maling sepeda motor ditangkap oleh polisi pas diwawancarai. Ternyata ada rahasia di situ. Jadi kalau kunci setir ke kiri itu jauh lebih gampang dijebol oleh maling dibanding kunci setir ke kanan. Prosesnya lebih lama ke kanan. Jadi nanti butuh waktu yang cukup lama sehingga dia itu juga harus cepat-cepat. Nanti bisa-bisa sudah ketahuan sama orang lain. Jadi lebih efektif katanya maling ini ya. Kan bisa kunci setir ke kanan. Belum tahu ya? Oh, alhamdulillah baru tahu. Bisa kunci setir ke kanan tuh bisa. Jadi pas di notok ke kanan langsung dikunci setir itu bisa. Itu kata maling ini, bukan kata saya. Itu lebih efektif. Jadi dia itu lebih suka nyari sepeda yang dikunci setir bagian kiri karena lebih gampang. Anggap ini satu tahap, kalau ini butuh 2 tahap. Nah, itu kata maling seperti itu. Maka contoh orang tawakal dalam hal urusan sepeda, kalau parkir kunci setir. Setelah itu kalau hilang, ya kita sudah tawakal, sudah tidak apa-apa. Tapi kalau udah dikunci setir, kenapa kok udah dikunci? Saya tawakal. Pas hilang nangis-nangis. Ya bukan tawakal itu namanya. Tawakal itu berusaha. Kalau orang yang lagi di dunia pendidikan, lagi ujian, ya belajar. Jangan langsung berpangku tangan. Saya tawakal, saya pasrah kepada Allah. Itu pasrah yang bodoh itu seperti itu. Belajar. Kalau nanti tidak bisa jawab, ya sudah. Yang penting sudah berusaha.
Allah akan ngasih balasan dari setiap usaha kita. Pasti akan kita rasakan nanti di akhir nanti. Kalau kita misalkan tidak lulus, bisa jadi ada hal kejutan-kejutan dari Allah yang nanti akan kita terima dan mungkin tidak sesuai dengan perkiraan kita. Jadi Rasulullah itu orang yang telapak tangan dan telapak kakinya itu tebal, tapi di sisi yang lain beliau telapak tangan dan telapak kakinya sangat halus. Dan bahkan telapak kakinya beliau itu sampai bengkak. Kenapa? Karena saking lamanya beliau sholat malam. Sampai Rasulullah ini pernah diprotes oleh Sayyidah Aisyah. Rasulullah, engkau ini kan orang yang diampuni dosa-dosamu yang terdahulu dan yang akan datang. Kenapa engkau masih membebani untuk bersungguh-sungguh di dalam ibadah sampai sholat malam? Kan seakan-akan percuma begitu. Apa jawaban Rasulullah? Jawaban Rasulullah sangat bijaksana. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Itu jawabannya Rasulullah. Kita yang dosanya banyak kadang-kadang tidak pernah sholat malam. Kuncinya orang mulia itu sholat malam walaupun cuma 2 rakaat. Sholat malam ya tidak harus jam 1, tidak harus jam 2. Misal mepet-mepet subuh juga ada masalah. Itu kan kelas-kelas kita itu biar enak. Misalkan subuhnya itu jam 4, ya kita bangun jam 4 kurang 1/4, kita ambil wudhu. Setelah itu kita sholat malam 2 rakaat sampai nunggu subuh. Ya udah selesai kita sholat subuh. Karena sudah banyak dibuktikan orang diangkat derajatnya, orang menjadi orang besar, orang menjadi mulia itu salah satu rahasianya karena dia istiqomah sholat malam walaupun cuma 2 rakaat. 2 rakaat. Pokok sebelum azan itu masih dikatakan sholat tahajud, sholat malam. Misal masih tarhim, masih sholatu wassalamualaikum itu masih bisa karena masih belum azan. Kalau sudah azan ya bukan sholat malam lagi, nanti kita sholat qobliyah subuh. Setelah itu kita sholat subuh. Kemudian Rasulullah itu dhahmar ra'si. Rasulullah itu bentuk kepalanya besar, tapi besarnya itu tidak seperti orang yang sakit. Kan ada orang kepalanya besar tapi dia ada kelainan, ada ya. Jadi orang kalau kepalanya besar ada kelainan tuh kayak bentuknya kayak ada jadi apa? Dari bawah itu agak kecil, pas ke atasnya itu agak besar begini. Itu biasanya kepalanya besar tapi ada sedikit kelainan, ada penyakit begitu. Tapi kalau Rasulullah itu kepalanya besar ya secara keseluruhan. Orang itu kalau kepalanya besar biasanya dia cerdas. Coba kalau diteliti sendiri. Orang kepalanya besar itu biasanya cerdas. Karena di situ menunjukkan otaknya itu sangat kuat. Dan Rasulullah juga seperti itu. Kepalanya itu besar menunjukkan bahwa otaknya, kecerdasannya sangat tinggi dan beliau termasuk orang yang sangat cerdas. Orang kepala yang besar itu cerdas biasanya. Coba lihat sendiri tokoh-tokoh itu rata-rata kepalanya besar-besar. Dan itu menunjukkan betapa memang mereka adalah orang-orang yang cerdas. Tapi juga ada orang yang kepalanya besar tapi dia tidak cerdas karena tidak mau belajar. Ya sama saja. Tapi dia kalau mau memanfaatkan apa yang dia miliki, dia lebih cepat melesatnya dibanding orang-orang yang tidak berkepala besar. Yang penting jangan besar kepala. Kalau besar kepala lain artinya. Dalam istilah bahasa Indonesia besar kepala itu apa? Sombong. Lain. Kepala besar dan besar kepala itu beda. Kemudian Rasulullah itu dhahmal karodisi. Dhahmal karodisi itu besar, sesuatu yang menjadi tempat berkumpulnya 2 sisi. Semisal begini, ini pundak, maka di sini agak besar ininya. Ini agak besar begini. Itu dhahmal karodisi. Itu menunjukkan bahwa itu batinnya sangat kuat.
ketajaman hatinya itu sangat kuat. Tawilal masrubati, Rasulullah itu juga panjang masrubah. Masrubah itu di dadanya beliau itu ada semacam rambut yang bentuknya seperti pedang, lurus begini. Kadang-kadang orang Arab seperti itu. Tapi ini bagus, indah. Tidak langsung tebel, tidak langsung lebat bulunya, tapi agak tipis kayak pedang begini, lurus dari dadanya begini. Rasulullah bentuk bidang dadanya seperti itu. Ada semacam kayak pedang, tapi itu rambut yang tumbuh di situ. Indah. Biasanya orang-orang Arab seperti itu. Betul ya? Sampai sini, sampai pusar. Dari sini sampai pusar. Kadang-kadang di film-film India kadang-kadang ada juga yang seperti itu. Tapi ya tetap lebih indah apa yang ada pada diri Rasulullah. Idza masya takaffa'a takafuan ka'annama yanhattu min sabab wa makna syashnin ghalid. Rasulullah itu ketika berjalan, beliau berjalannya sangat cepat. Seakan-akan beliau itu kayak orang mau jatuh itu. Saking cepatnya. Seakan-akan condong ke kanan ke kiri itu. Condong ke bawah juga. Jadi beliau itu kalau jalan cepat, enggak, kalau istilah orang Jawa klewas-klewes apa istilahnya. Kalau jalan itu cepat, menunjukkan beliau orang yang semangat. Kalau pengen tahu videonya Habib Umar lagi jalan, itu kalau Habib Umar itu istilah orang sekarang itu sunnah yang berjalan. Coba lihat cara duduknya, cara berjalannya, cara senyumnya, itu semuanya menggambarkan apa yang ada pada diri Rasulullah. Habib Umar itu. Coba lihat video-video Habib Umar ketika jalan, cepat itu, cepat. Dan Rasulullah ini ketika jalan juga cepat. Sampai yang di belakang ini harus ngejar. Padahal beliau jalannya biasa jalannya, enggak sampai mengeluarkan otot dan tenaga. Jalannya biasa, tapi ininya cepat. Langkahnya itu cepat. Itu Rasulullah seperti itu, sampai seakan-akan agak mau jatuh begitu. Rasulullah seperti itu cara berjalannya. Jadi kalau berjalan ya jangan terlalu pelan, tapi juga jangan terlalu cepat. Kalau terlalu cepat itu namanya lari maraton. Kalau terlalu pelan itu namanya jalan santai. Rasulullah jalannya biasa tapi cepat. Wal qaradisi jam'u qurdus wa huwa majma'ul idham karrubbah wal mankib. Jadi Rasulullah itu besar pertemuan antara dua bagian seperti pundak, terus lutut, itu kan yang menyambungkan antara dua bagian. Itu bentuknya besar, berisi. Wal masrubah asy'arud daqiq alladhi ka'annahu qadibun minas sadri ila surrah. Ini sudah dijelaskan pada yang sebelumnya. Wattakafu al-mailu ila sanilil masyi wa huwa ma baina yadayhi kas-safinati fi jariha. Was-sabab al-makanul munhadir minal ard. Ini hanya penjelasan syarah berbahasa Arab, tadi sudah saya jelaskan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'dan rajulan. Rasulullah itu orang yang rambutnya lurus tapi tidak keriting. Rasulullah itu rambutnya ikal. Tahu ikal? Ikal itu antara lurus sama keriting. Jadi kalau Rasulullah rambutnya lurus, antara lurus sama keriting, bagus pokoknya. Laki-laki rambutnya antara lurus dan keriting. Kalau orang-orang Afrika itu rambutnya keriting-keriting. Bahkan kayak ada begini-begini di rambutnya itu. Tidak panjang kalau orang Afrika itu, rambutnya ya kayak bunder-bunder gitu di kepalanya itu. Orangnya hitam. Kita sudah sering bergaul sama mereka selama masih di Yaman, itu orang-orang Afrika itu. Kadang-kadang orang Indonesia itu tidak mau makan sama mereka karena baunya beda antara orang Afrika dengan orang Indonesia, orang-orang turis itu. Ya kadang-kadang mereka itu juga terpojokkan. Namanya memang itu asli alami, bukan karena mereka tidak mandi ya.
Memang seperti itu, memang sudah baunya. Kalau kita dulu waktu di Tarim itu kan kita makan, kemudian di dapur itu ada yang bagi kartu gitu. Bagi kartu, kita makan, ambil kartu, langsung nanti kartunya dikumpulkan 5 orang gitu. Jadi yang penting 5 orang, cari temennya sendiri. Kadang-kadang orang Indonesia pengen makan sama orang Indonesia. Kenapa? Karena orang kayak orang Afrika itu kalau makan begini. Jadi kadang-kadang orang yang kurus-kurus takut tidak kebagian. Begini makanya. Kadang-kadang diginikan, pas diginikan. Ya beda negara, ya beda cara. Orang-orang Arab juga kadang-kadang juga seperti itu cara makannya. Karena orang Indonesia sudah terbiasa makan nasi, jadi dia tahu caranya makan nasi seperti apa. Jadi Rasulullah rambutnya tidak begitu keriting, juga tidak lurus, sedang. Dan rambutnya Rasulullah itu sebahu begini. Habib Ali Al-Jufri pernah rambutnya segini. Yang agak gondrong-gondrong itu dulu pernah segini. Sering ceramah di Mesir waktu itu. Dan saya juga pengen seperti itu nanti, tapi tidak tahu tahun berapa. Pokoknya saya pengen rambut segini. Karena itu juga bagian dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Termasuk Imam Haddad itu, semua kesunahan sudah pernah dilakukan oleh Imam Haddad. Tinggal satu yang belum pernah dilakukan oleh Imam Haddad, mencontoh panjangnya rambut Rasulullah. Sehingga Imam Haddad ini di akhir hayatnya rambutnya dipanjangkan segini. Imam Haddad, pengarang Ratib Haddad itu, juga pengarang itu syair yang dibaca tadi itu beliau rambutnya panjang. Walam yakun bil mutahhami, Rasulullah itu orang yang tidak dagingnya banyak. Kalau dagingnya banyak kan biasanya menunjukkan orang itu berlemak ya, gemuk. Beliau itu biasa, tidak dagingnya banyak. Yang dagingnya banyak di situ menunjukkan itu orang kena penyakit, dia banyak lemaknya atau sejenisnya. Wala bil mukalsami, Rasulullah itu orang yang wajahnya bukan bundar. Orang yang wajahnya bukan bundar. Kalau istilah Indonesia oval ya. Bentuk-bentuk wajah ada oval, ada apa? Persegi panjang. Ada apa satunya lagi? Oval artinya apa oval? Lonjong ya. Kalau bulat bundar ya. Jadi Rasulullah itu wajahnya tidak bundar. Kadang kan ada orang wajahnya bulat gitu, ada ya. Rasulullah tidak seperti itu. Tapi wajahnya itu di antara keduanya, di antara lonjong dan oval itu. Tapi di tengah-tengahnya itu seakan-akan ada lingkaran yang begitu sangat indah, yang begitu sangat bercahaya. Dan bahkan dikatakan oleh Imam Az-Zahabi, kalau orang itu wajahnya terlalu bulat, itu menunjukkan dia orang bodoh. Orang itu kalau wajahnya terlalu bunder, kan ada biasanya kadang-kadang orang wajahnya terlalu bunder itu. Nggak usah ngecek wajahnya sendiri-sendiri, nggak ada di sini yang wajahnya bundar, nggak ada. Kan ada ya orang yang wajahnya terlalu bulat gitu, kayak tahu bulat. Itu biasanya nggak begitu connect orangnya itu. Terlalu kayak internet yang loadingnya itu lama. Karena mau habis makanya. Itu wajah yang bundar-bundar itu biasanya nggak begitu cerdas orangnya. Ya kalau bodoh terlalu terlalu ekstrim. Nggak begitu cerdas, agak loading itu orangnya itu. Kayak orang beli paketan 2000-an nih. Cepet habis. Wa kana fi wajhihi tadwir. Walaupun Rasulullah itu wajahnya tidak bundar, tapi di wajahnya itu ada sedikit kayak semacam lingkaran yang membundar begitu sedikit. Dan di situ ada satu keindahan yang bisa dilihat oleh banyak orang. Tapi bukan wajahnya. Jadi di wajah beliau itu kayak semacam ada lingkaran bundar begitu bercahaya yang ketika dilihat orang lain itu sangat indah.
Wajahnya Rasulullah warnanya apa? Putih tapi kayak bukan kayak kapur loh. Hah? Karena Ustaz putih tapi bukan kayak kapur. Ya. Abyadu musyarrabun. Rasulullah itu wajahnya putih tapi ada kemerah-merahan, putih kemerah-merahan. Merahnya tidak terlalu banyak, merahnya ya sedikit. Karena saya melihat pernah ada orang itu ada yang wajahnya putih tapi merahnya terlalu ketara. Ada ya yang wajahnya seperti itu. Jadi seakan-akan kayak orang apa namanya? Orang bule gitu. Tapi ini Rasulullah wajahnya putih tapi ada sedikit kemerah-merahan, tidak begitu banyak. Dan itu wajahnya orang-orang ahli surga seperti itu. Indah seperti wajahnya Rasulullah. Putihnya juga tidak terlalu putih seperti kapur atau seperti orang yang terkena penyakit belang, tidak seperti itu. Tapi putihnya itu bagus, natural. Ya lagi-lagi kita tidak bisa menjelaskan dengan sebegitu detailnya karena terlalu indah untuk digambarkan wajah Rasulullah itu. Dan bahkan bukan cuma fisiknya, keluhuran akhlaknya pun kita tidak bisa untuk menggambarkan. Karena khuluquhul Quran. Rasulullah itu akhlaknya adalah Al-Quran. Kalau di Maulid Diba dijelaskan, ya badrotin min haza kulla kamali madza yu'abbiru an ulaka maqali. Madza yu'abbiru an ulaka maqali. Dengan kata-kata apa lagi untuk menggambarkan keluhuranmu? Itu kata pengarang Maulid Diba, Asy-Syaikh Abdurrahman Ad-Dibai. Jadi Rasulullah wajahnya seperti itu, tidak seperti kita. Ajal aina ini, Rasulullah itu sangat hitam ininya kelopak matanya itu, dan juga agak sedikit besar. Ini yang hitam ini. Apa namanya? Kelopak ya? Bukan ya? Hah? Yang bundar ini, bundar hitam namanya apa? Iya. Bola mata. Bola mata ya semuanya ini, mata. Hah? Apa namanya? Pokoknya itu yang hitam itu sangat hitam. Matanya sangat hitam. Itu berarti sangat tajam itu. Sangat tajam pandangannya. Hitam dan juga agak besar. Orang itu biasanya kalau dia laki-laki biasanya ganteng itu, lirikannya itu tajam. Bola matanya itu hitam tapi agak besar, bukan kecil. Jadi kalau ngelirik saja itu sudah Masya Allah. Kalau dia laki-laki itu sudah menawan itu. Kalau perempuan ya tambah lebih ini lagi. Apa ya istilahnya? Model kayak orang Bali ketika nari begitu lah. Jadi lirikannya itu tajam, tapi di situ yang hitam itu dia sangat hitam, agak sedikit besar itunya. Hitamnya itu. Orang matanya besar itu kan biasanya indah. Ahdabal ashfar. Rasulullah itu ininya apa namanya? Bulu mata. Apa istilah lain bulu mata apa? Apa istilahnya? Jadi di situ agak sedikit panjang video ininya. Bagus. Kata orang dulu katanya sih, kalau pengen bulu matanya agak panjang dan agak melengkung itu katanya kalau masih kecil digunting katanya. Tapi tidak tahu teori itu benar apa enggak. Tapi kayaknya benar kayaknya. Iya benar. Jadi kalau terlalu lurus kan juga kurang indah biasanya. Jadi dia tidak perlu datang ke salon kemudian diginikan. Itu alami. Rasulullah bulu matanya bagus, indah, agak sedikit panjang.
tapi tidak panjang banget. Nanti jadi menakutkan kalau panjang banget. Jalilal musyashi wal katid. Rasulullah itu sangat agung, sangat besar, sesuatu yang mengumpulkan di antara dua bagian seperti ini. Apa namanya? Siku-siku. Nah, terus begini, ini kelihatan begitu sangat berisi, yang memisah di antara dua bagian dari anggota tubuhnya beliau itu. Termasuk bahu, termasuk ini lutut. Itu menunjukkan bahwa beliau sangat kuat dan sangat pemberani. Biasanya orang-orang seperti itu tandanya orang pemberani. Lihat ininya besar, atau ininya besar, atau ininya lututnya itu besar. Biasanya dia pemberani, tidak menjadi orang yang penakut. Rasulullah itu ajrad. Ajrad itu orang yang di tubuhnya itu ada rambutnya, tapi tidak langsung penuh rambutnya. Tidak seperti sebagian orang, misal orang Arab ya, yang paling bisa dicontohkan ya orang Arab. Kadang-kadang ada orang Arab itu terlalu penuh rambut yang ada di dadanya itu. Rasulullah ada rambutnya tapi tidak begitu banyak. Ya ada, tapi tidak begitu banyak. Ghairu ash'ar man amma sya'ra jami'a badanihi. Jadi di situ tidak terlalu banyak. Di ininya apa ini namanya? Pahanya juga ada rambutnya tapi tidak terlalu banyak. Dza masrobatin syasnal kaffaini al-qadamaini. Ini sudah dijelaskan. Idza masya taqalla'a ka'annama yanhattu min sabab. Ini juga sudah. Ini yang terakhir. Wa idzal tafata iltafata ma'an baina katifaihi khatimun nubuwah. Ketika beliau noleh, itu nolehnya secara keseluruhan. Kalau kita pengen niru Rasulullah cara nolehnya, gimana caranya? Cara nolehnya Rasulullah itu gimana? Semua badannya. Karena kadang-kadang kalau menurut saya ya, pengamatan saya, kalau kita manggil orang, kemudian orang yang kita panggil itu nolehnya setengah-setengah, kayaknya kita itu tidak merasa begitu dihargai. Misal dipanggil fulan, tolong begini, kayak tidak begitu mempedulikan orang yang manggil itu. Rasulullah itu ketika noleh, kayaknya kita ini kan lagi belajar apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kalau noleh itu langsung semuanya, begini langsung semuanya. Jadi kepalanya juga ikut semuanya begini. Kalau ke kanan, kalau ke kiri juga seperti itu. Walaupun sebenarnya Rasulullah itu, kalau kita pelajari keistimewaan Rasulullah itu, Rasulullah bisa melihat orang yang ada di belakangnya sama seperti orang yang ada di depannya. Kalaupun seandainya beliau mau memanfaatkan itu, beliau tidak perlu noleh karena sudah tahu siapa yang manggil. Rasulullah itu sama. Orang yang ada di belakangnya itu beliau tahu siapa, ada berapa. Kita pun juga tahu pakai spion. Jadi Rasulullah ketika noleh itu langsung semuanya begini, langsung noleh kanan kiri begitu. Apa alasannya kok begitu? Dijelaskan oleh para ulama, itu orang itu lebih berwibawa kalau orang seperti itu. Kalau orang seperti itu biasanya lebih berwibawa, kelihatan begitu berwibawa. Tidak cuma noleh seperti orang yang olahraga itu, senam itu ya, begini, bukan. Apalagi dipanggil, pas cuma dia nyaut, tidak noleh sama sekali. Fulan, ya, tidak menghormati banget itu. Orang tidak menghormati banget itu orang seperti itu. Ya, ada apa? Mungkin yang manggil itu punya feeling. Apa enggak sekalian saya manggil yang ada pesana saja gitu. Sekalian. Baina katifaihi khatimun nubuwah. Di antara di belikatnya beliau itu, di bahunya beliau itu ada tanda-tanda kenabian, ada semacam stempel begitu.
Kalau di belikat kita ada stempelnya juga. Karena sering dipijit itu kadang-kadang maka ada tanda. Itu tandanya orang lagi sakit itu. Kalau Rasulullah ada tanda kenabian. Sehingga orang-orang dulu ingin membuktikan yang ada di dalam kitab-kitab nabi-nabi terdahulu, mereka akhirnya mengimani terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah karena memang benar-benar ada tanda itu. Pendeta-pendeta dulu itu ingin memperlihatkan tanda, apakah benar-benar ada tanda. Ternyata ada tanda di belikat beliau, belikat di bahu beliau ada khatimun nubuwah, tanda-tanda kenabian. Apa itu bentuknya? Jadi semacam kayak sepotong daging, dan itu bentuknya seperti burung dara. Jadi kayak agak sedikit bundar begitu. Bentuknya kayak burung dara. Saya tidak tahu burung dara itu telurnya itu seperti apa. Telur ya, telur burung dara, bukan seperti burung dara. Telur burung dara, bukan. Nanti kalau kayak burung dara, nanti dikira tato nanti. Seperti telurnya burung dara, bentuknya seperti itu. Tapi di situ ada semacam kayak daging begitu. Jadi bukan gambar. Jadi kayak semacam nempel begitu, bukan gambar. Kalau gambar kan rata begitu. Tapi ini ada semacam daging yang nempel, yang seakan-akan ada stempel itu, yang menunjukkan beliau adalah seorang nabi. Wa huwa khatimun nabiyyin, dan beliau adalah penutup dari para nabi-nabi terdahulu. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, tidak ada. Kalau ada orang ngaku nabi berarti nabi palsu. Dan insyaallah kita akan lanjutkan lagi lanjutan dari tentang bentuk fisik beliau insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab.